Cek, halo. Belum ya? Tapi kemarin sudah sifat operator D sampai yang ketiga ya, kelas ini ya. Oke, ya sudah. Itu nanti kalian saya beri latihan untuk dikerjakan di rumah ya. Ini kita ada transformasi Laplace. Nanti kita bahas lagi yang soal ini. Dicoba nanti minggu depan ini kita bahas ya. Atau nanti. Oke, ini ada transformasi Laplace. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Suatu kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transient maupun komponen keadaan lunak. Oke, kita lihat di sini ada tempat kalian muncul secara sederhana prosedur dasar pemecahan menggunakan metode transformasi Laplace adalah persamaan diferensial yang berada dalam kawasan waktu ditransformasikan ke kawasan frekuensi dengan transformasi Laplace. Untuk memudahkan proses transformasi dapat digunakan tabel transformasi Laplace. Persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikkan ke dalam kawasan waktu. Hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Ya, jadi dalam bentuk T. Jadi gini, definisi, misalkan fx fungsi yang ditentukan untuk semua t yang positif, maka fs ya, fs ini transformasi Laplace dari fungsi t ke fungsi s ya. Jadi ini adalah integral batas nol tak terhingga e pangkat min st dikali ft dt. Ini tolong di catatannya bahwa untuk mentransformasikan Laplace bentuk ft ke dalam bentuk fs adalah integral e pangkat min st kali ft dt dengan batas integral 0 sampai tak terhingga. Kemudian ya, simbolnya juga bisa ditulis dengan L kurung kurawal ft atau f besar S. Terus nanti baliknya gimana? Nah, nanti ada juga dari ft dapat dari fs. Jadi inverse transformasi Laplace nanti ada. Oke. Terus nanti ini dari IPP dari fungsi T ke fungsi S ya, transformasi Laplace. Kemudian fungsi S ke fungsi T kita namanya inverse. Oke. Ya, tadi sudah. Secara umum transformasi Laplace digunakan mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S. Fungsi fs adalah transformasi Laplace dari ft yang adalah satu frekuensi S. Nah, ini bisa ditambah J ini ya. Nah, ini adalah bentuk tabel transformasi Laplace. Kalian boleh tidak percaya kok bisa sebuah fungsi ini saya harus pakai ya. Saya cobakan untuk ini ada nggak ya? Saya lihat dulu. Sudah dibuka.
Ini sudah ada ya, nanti di slide 10. Jadi ini ada tabel, kalau kita punya impuls delta T ini ya, ini akan bentuknya menjadi nilai yang satu. Kemudian unit step T itu nilainya 1 per S. Unit step itu 1 untuk lebih besar 0 dan 0 untuk yang lainnya unit step. Delta T itu kalau tidak salah. Nanti ini yang amat ini apa ya? Dia namanya yang pertama itu fungsi unit impuls diskrit ya. Ini akan bernilai 1 untuk n-nya sama dengan 0 dan bernilai 0 untuk n-nya tidak sama dengan 0. Kemudian unit step ini untuk model bisa tadi bernilai 0 untuk dia n kurang dari 0 dan bernilai 1 untuk n lebih besar dari 0 ya. Oke, terus kita lanjut. Itu akan bernilai 1 dan ini bernilai 1 per S untuk unit step. Dan ketika Ft-nya 1, dia bernilai 1 per S kuadrat. Ketika T pangkat N, itu di tabel impulsnya transformasi Laplace-nya adalah N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Kemudian E pangkat min AT 1 per S plus A. T kali E pangkat min AT adalah 1 per S plus A kuadrat. T pangkat N E pangkat min AT adalah N faktorial dibagi S plus A pangkat N plus 1. Oke. Dan omega T ini ya. Omega dibagi S kuadrat plus omega T. Omega kuadrat. Atau W ya, kita baca W juga. Cos WT bikin S per S kuadrat plus W kuadrat. Ini kok bisa gini? Oke, kita cek dulu ya. Nah, ini caranya. Tabel itu dapatnya dari mana? Kalau kita punya ini FT-nya adalah AT, berarti kan tadi rumusnya apa? FT kali E pangkat min ST dt ya. Dengan integralnya batasnya 0 sampai tak terhingga. Maka ini kalau kita punya, karena A adalah apa itu konstanta, maka A-nya kita keluarkan, tinggal integral 0 tak terhingga T kali E pangkat min ST dt. Nah ini integralnya gimana? Ini kita lihat di sini harusnya pakai apa ini? Model apa?
Sudah jadi berapa ya kalian ya? Sudah ada beta kamu? Belum ya? Kalian belum ya? Sehingga ini jadi parsial ya. Jadikan parsial. Ini yang parsial ini yang kita keluarkan berarti P pangkat min ST diparsialkan U integral U dV sama dengan UV min integral V dV. Kita dapatkan seperti ini. Berarti integral E pangkat min ini integral V dU ya. Integral maksudnya apa? Integral U dV ya. Kita balik kan integral U dV sama dengan UV min integral V dU. Jadi kalau integral U dV berarti kalau U akan diturunkan, V akan diintegralkan. Yang akan diturunkan adalah T yang akan diintegral E pangkat min ST. Kita jadi seperti ini. Kemudian dimasukkan nilai batas 0 tak terhingga. Ini kan T-nya kan 0 nih ya. Tak terhingga, pangkat tak terhingga juga 0. Yang jadinya 0. Terus yang ini, integral ini, dt-nya berubah jadi min st dibagi min s ya. Ini berubahnya jadi min a ini dikali dibagi min s ya. Ini kuadrat ini ya. Ini ya min s ini s-nya kuadrat ini. Dijadikan belum diintegralkan. Nah, ini jadi A per S kuadrat E pangkat min ST dengan batas tak terhingga 0. Karena E pangkat tinggal itu 0, sehingga nanti hasilnya tinggal jadi 1 per S kuadrat. Oke. Terus transformasi Laplace E pangkat min AT, ini berarti E pangkat min AT dikali E pangkat min ST dt sama dengan integral terhingga 0 E pangkat min S plus A dalam kurung T dt. Sehingga ini nanti tinggal apa nih? dt-nya dimisalkan apa? Dimisalkan min S atau ya boleh ya. T-nya kita misalkan U adalah min S plus T kali T ya. A plus A kali T. Turunannya apa? Turunannya min S min A ya. Ini min dikeluarin jadi S plus A, E pangkat min S A pangkat. Jangan lupa di batasnya tak terhingga sama 0. Dan kalau E pangkat tak terhingga dia jadinya min 0. E pangkat 0 adalah 1, berarti min plus ya. 1 per seperti itu. Jadi untuk membuktikan yang ini tadi, dan ini tadi bisa ya. Sudah ketemu ini tadi dan E pangkat ini ketemu. Ya, bisa ya. Tadi fungsi yang ini apa tadi? Jika dia T-nya 0, dia nilainya kalau T-nya 0, dia 0. Kalau T-nya salah. Kalau T-nya 0 nilainya 1 dan jika T-nya tidak sama dengan 0 nilainya 0. Oke. Kalau unit step itu adalah N-nya T-nya T ya. Jika T-nya lebih besar dari 0 maka UN-nya nilai UT-nya nilai 1 dan jika T-nya kurang dari 0 maka UT-nya nilainya 0. Oke. Siap ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan?
saya membuktikan ini ke sini tadi, dan E pangkat AT ini ke sini. Halo, mana kalian? Takut di sendirian. Halo, halo. Hari ini kan satu itu baru kita Pak Andi juga harapan MPD, PSD ini lantai 30 yaitu 21 sampai 22 melihat kelanjutannya. Lanjutannya bisa dilihat di YouTube ya. Gimana? Apa perlu saya ulangi mengerjakan ini ya? Ini ya tadi sudah bisa. Mengisi jembatannya jika T tidak sampai komputer. Oh, ini untuk yang fungsi apa? Saya tulis saja ya. Saya tak siap no ini dulu. Nah, saya sudah mencari fungsinya. Jadi ada di business tab ya. Ini, ini ketika N, kalau UN ya, kalau ini T berarti T ya. Dalam namanya yang impulse ya.
Iya, ini fungsi. Dan transformasi terus efektif informasi. Berikutnya ini satu tanda penting dalam nol dari tabel kan ketahui ya, kita ulang lagi ya, ketahui ya, dari sini paham? Oh, soalnya enggak. Iya, iya, iya. Kira nih kadang-kadang kabel saya. Bentar. Soalnya suka dengan kabel ya. Oke, jadi ini tadi fungsinya unit step seperti ini nak. Tadi kan di tabel ada ya. Ada fungsi unit impulse. Nah, saya namanya agak jelek, tapi kira-kira seperti ini ya. Fungsinya tadi ya. Unit impulse ini ketika ini saya fungsi n, tapi kalau mau ganti t juga boleh. T berarti t lebih besar dari 0, nilai 1. Jika t kurang dari 0, dia 0. Kemudian ketika fungsi unit impulse ketika T sama dengan 0 nilainya 1, ketika T tidak sama dengan 0 nilainya 0. Begitu. Terus tadi apakah perlu saya ulang yang ini, tabel yang ini? Tabel ini tadi membuktikan kok bisa FT-nya T di sini jadi super S kuadrat atau tidak? Perlu saya ulangi lagi atau tidak? Saya buktikan yang untuk impuls ya. Ya, bernilai 1 kan itu ya. Yang unit step. Kita buktikan ya. Kita buktikan yang ini ya. S. Oke. Cara buktikannya berarti untuk Fs adalah integral dengan 0 pangkat min st. Ft-nya apa? Ft-nya adalah step. Oke. Berarti karena kita ada dua gini, maka kita ada dua penjumlahan integral. Ketika batasnya apa? Ketika dia di fungsi ini berarti 0 sampai tak terhingga. Dan ini min tak terhingga. Kayak apa? Ini ada 3 din ya. Tapi yang ini ya, unit step ya. Yang ini ketika n lebih besar dari 0 berarti mulai 0 sampai tak terhingga nilainya ini. Dan ketika min tak terhingga sampai berarti 0 nilainya ini. Ini adalah ini. Ini berarti yang mana? Dari 0 ya. Tambah
mulai 0 sampai tak terhingga nilainya 1. Berarti ini 0 ya, integralnya juga 0. Jadi tinggal apa? Pindah 0. Ya Allah. Ini kan integralnya mulai 0 sampai tak terhingga ya. Jadi kita nggak perlu bahas yang ini. Karena yang ini bahasa antara 0 sampai tak terhingga, berarti yang kita pakai yang mana? Yang ini saja. Jadi tinggalnya 0 tak terhingga E pangkat minus T dikali. Nilainya apa? Ini kita ganti apa? Min ST. Tapi turunannya minus. Berarti terus integralnya adalah E pangkat minus T. Jadi tak berubah. Ini nanti kita bisa limit B mendekati tak terhingga per S E pangkat B ya. Min S S D terus dikurangi min per S E pangkat S T. E-nya diganti apa ya? Nah, pakai limit karena ini nanti hasilnya nilai 0. Sehingga E pangkat B-nya tak terhingga ini ya. Min ini berarti plus S E pangkat 0 apa? 1 hingga terbukti. Misalnya dari UT ini unit step-nya transformasi Laplace jadi seperti X. Ya. Ada pertanyaan. Suaranya masih kurang jelas? Gimana? Di sana? Jangan dicatat dulu. Jadi kita lihat cek dulu ya, batas-batasnya T-nya itu sampai mana, terus mana yang dimasukkan, kita harus memastikan kalau dia masuk ruang lingkup integral yang kita cari. Dan E pangkat tak terhingga, kita limitkan dulu. Hasilnya adalah 0, E pangkat tak terhingga. Halo? Mana, Sofi? Ini step? Suaranya hilang. Halo, cek. Halo. Oh, sip. Ya, sudah dicatat ini? Kita lanjut lagi. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita coba lagi. Jadi ingat, kita bisa langsung menggunakan tabel, tapi kita harus tahu asal mula tabel tadi di mana. Maksud saya, mungkin aja UAS-nya disuruh buktikan, nah, siapa tahu, nggak ada yang tahu.
dicoba dulu ya. Oke, saya tunjukkan ada 3 contoh untuk membuktikannya. Kalau fungsi impuls mau dibuktikannya, berarti pakai yang mana nih? Karena yang diminta untuk ditransformasi Laplace, integralnya 0 sampai tak terhingga. Berarti kita bagi berapa kalau unit impuls? Impuls itu berarti mulai minta terhingga sampai 0. Terus 0 sendiri sama dengan 0 sampai 0 ya. Dulu ya, sampai 0. Nah, ini ruwet ini juga. Ketemunya 1 nanti. Ini 1 itu impuls nanti. Nanti kalian harus belajar sinyal ya kalau untuk mentransformasi Laplace fungsi itu. Belajar anu jangan pas dulu untuk yang itu kita masukkan Laplace. Oke, lanjut kita ya, ini tabel Laplace-nya. Kemudian ini sifat-sifat transformasi Laplace. A ya, A itu konstanta, itu bisa kita keluarkan jadi A kali Fs ya. Kemudian jika ada penjumlahan atau pengurangan dua fungsi itu bisa juga Fs-nya jadi plus minus gitu ya. Ini jangan lupa ini bisa digunakan ketika kalian diminta untuk mentransformasikan Laplace sebuah fungsi. Ternyata fungsi itu bisa saya buka jadi plus minus penjumlahan. Jadi dari sini di tabel apa, di sini tabel apa ya, langsung ambil. Kecuali kalau disuruh buktikan, maka harus dilakukan satu-satu. Tapi kalau tidak, maka bisa kita menggunakan transformasi tabel transformasi Laplace. Kemudian kalau ada suatu fungsi ft dikalikan e pangkat min at ternyata sama dengan s ditambah a, variabelnya jadi s tambah a. Kemudian kalau fungsinya pengurangan t min a di dalamnya fungsi variabelnya itu adalah t min a, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah e pangkat min as ya, dari fs. Ini nggak perlu dihafal, nanti kan open ya. Tapi dimengerti dulu apa arti ini semua. Maksudnya ini. Akan lihat sinetron Ikatan Cinta. Ikatan tali ya. Oke. Kemudian ada fungsi variabelnya t dibagi a. Alfa ya ini, bukan a ternyata. Alfa. Ini adalah alfa dikali fs. Ini pasti konstanta ya. T min a itu konstanta semua alfa. Kemudian transformasi dari turunan ft ternyata sama dengan s kali fs dikurangi f0. Kemudian turunan 2 kali dari ft itu sama dengan s kuadrat fs min fs0 dikurangi turunan pertama dari f0. Terus wah ini akhirnya bikin rumus turunan ke n dari ft ya, ditransformasikan Laplace itu sama dengan s pangkat n fs dikurangi s pangkat n min 1 f0 dikurangi fs pangkat n min 2 kali turunan pertama dari f0 dikurangi sampai ditambah turunan
N-1 dari F0. Kemudian transformasi Laplace dari integral 0T, ya, batas 0T, Ft, dt pastinya, itu sama dengan 1 per S Fs ditambah 1 per S F min 1. Turun pertama dari F0. Ya. Terus ini makanya. Ini kalau kita lihat masing-masing ini, sifat ini bisa kita gunakan kalau kita menghadapi sebuah fungsi yang susah untuk ditransformasi Laplace langsung. Berarti di fungsi maka bisa dipecah seperti ini. Kita gunakan. Oke, kita lihat ini seperti ini. Ini kan apa ini? Tanda ya. Maka kalau T sendiri kan di Laplace T sendiri kan 1 per S kuadrat. Terus karena sifat yang pertama bisa A dikali Fs. Fs-nya adalah 1 per T kuadrat, berarti A kali 1 per T. Ini A-nya kok hilang. Ini masih ada A. Ini kok hilang. Ini harus ada A ya. Ini kilah ini harus ada A, ini ada A, ini ada A. Ya. Ini masih ada A sini kok hilang. Berarti A 1 per S kuadrat ya. Terus kalau yang ini sudah ada di tabel ya tadi ya. Oke. Kemudian sifat-sifat transformasi Laplace tentang kelinearan A kali ST ditambah B kali dt itu sama dengan A kali X, X ya, fungsi S, fungsi X. Kalau ada penjumlahan ini bisa langsung ditransformasi Laplace. Ini jadi XT, XS ya, ini YS. Kemudian kalau ada perkalian dari variabelnya itu bisa jadi ini S per A, ini per A. Kemudian ada sifat geseran waktu ST ini dikurangi maka sama dengan E pangkat min SA kali fungsi SS. Transformasi Laplace dari X. Kemudian pergeseran dikali E pangkat min AC tadi sudah ada sih sifat-sifat. Cuma ini ada penamaan dari nama sifat ini. Ini jadi S plus A. Kemudian konvolusi waktu perkalian dua fungsi. Jadi ternyata bisa perkalian XT sama YT transformasi Laplace jadi hasil transformasi Laplace dari X dikali hasil transformasi Laplace dari Y. Kemudian ada sifat selanjutnya ada konvolusi. Ini semakin buat sifat konvolusi frekuensi, diferensiasi frekuensi dan diferensiasi waktu. Seperti itu. Ada sifat integrasi. Ya kan? Kalian bisa lihat sambil slide. Ini ada sifat integrasi waktu. Terima nilai awal, terima nilai akhir. Makan aja. Kemudian ada pecahan transformasi Laplace. Jika
PI adalah sama dengan P kasta, maka penyelesaian dapat diselesaikan secara khusus yang menghasilkan XT merupakan fungsi kosinus dan pada fungsi jika fungsi hasil parsial dari XT yaitu dengan XS berbentuk pecahan parsial yang pembilang dan penyebutnya berbentuk polinomial di mana derajat yang atas di atas kurang dari derajat yang bawah. Oke, kemudian di slide yang ke-15 ini bahwa PS itu nanti bisa akan PS berbeda-beda, tidak ada yang sama. Bisa jadi S plus PI dikali S plus P2 ya, diakarkan maksudnya. Terus akhirnya dipisah jadi bentuk persamaan pecahan, penjumlahan pecahan. Sehingga nanti ST-nya juga bisa menjadi sebuah penjumlahan polinomial, penjumlahan pecahan. Nah, bisa jadi seperti ini. Kalau sudah dipisah-pisah, ini kan pecahan-pecahan. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada ST. Oke, contohnya di halaman 20. Cek di halaman 20. Ini ada contoh hasil transformasi Laplace-nya adalah S plus 4 dibagi S plus 1, S plus 2, S plus 3. Dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi kita pecahkan ya. Ketemu kalian kan sudah belajar matematika 1 untuk merubah jadi pecahan ya, penjumlahan cara mendapatkan A1, A2, A3. Dapatkan 3/2. Ini kan kita pecah. Ini kita cari konstantanya A1, A2, A3 berapa. Caranya gimana? Lihat ya. A1 dikali S plus 2 kali S plus 3 ditambah A ini kali ini ditambah A3 kali ini sama dengan apa? S plus 4. Kita cari. Dapatlah A3/2, A2-nya min 2, A3-nya 1. Nah, dari sini ini baru di XT-kan. Nah, ini udah masuk ke inverse ya. Ternyata ini kan hasilnya adalah 3/2 MT min 2 ini dan hasilnya ini. Oke, perlu saya tekankan kalau kita dapat fungsi ST seperti ini, saya menuju tabel lagi ya. Kalau kita jadi gini, kalau ini ditransformasikan Laplace jadinya ini. Ya. Ketika ini diinverskan hasilnya ini. Ketika ini diinverskan hasilnya seperti itu. Kita inverse dari 1 per S kuadrat berarti FT-nya apa? T. Jika 1 per SA berarti FT-nya adalah E pangkat min AT. Seperti itu ya. Tadi itu tiba-tiba kok bisa cari XT ya. Kita lihat tabel. Ini berarti ini adalah ini. Hanya kan bisa macam-macam, bisa 5, 4, 7, terus tambah ya. Terus. Paham nggak? Kalian berarti sudah belajar tentang inverse sama transformasi Laplace dan sifat-sifatnya. Ada nanya kan? Tidak ada? Minggu depan kita latihan soal-soal transformasi Laplace. Oh iya. Yang tadi gimana? Bisa nggak? Mesti lagi.
ketemu belum? Jadi kalau saya pakai kata-kata aja, soalnya nanti saya keluarkan di UAS ya. Saya tulis jawabannya. Berapa bisa ketemu D-nya? YC-nya? Kalian tadi bisa tutup. YC-nya? YC-nya berapa nih? 4 ya. M kuadrat sama dengan min 4. Berarti ini. Kalau min 4, 2i ya, plus minus 2i. Berarti ada sifat yang ketiga ya. Akarnya adalah bilangan kompleks. Yuk carikan saya YC-nya. Atau saya cari YC-nya dan cari YP-nya. Berarti E pangkat 0x ya. Jadi benar tadi banyak kan ini ya. Banyak kan ini ya. Maka apa ini? Sifat yang ketiga. Siapa? D sama dengan E pangkat AX plus E dalam kurung D1 cos DX ditambah D2 sin BX. Ya. Karena apa? M-nya adalah plus 2i dan 2 sama dengan min 2i. Ya, betul ya. A-nya berarti 0. Maka YC-nya sama dengan C pangkat 0, 1 ya. Berarti C itu maaf. C1 cos SPX ya. C-nya berarti 2X ditambah C2 sin 2. Saya nak PP berarti benar apa? 1 per D kuadrat D kuadrat plus 4 kali apa tuh? Kali sin 2 X plus 3. Silakan dikerjakan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat dan selalu bahagia terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Denisa. Terima kasih Anissa.